informasi yang bermanfaat bagi kemajuan nusa dan bangsa. Pada hari ini, penerbit Andi melalui program Andi Academy kembali mendapatkan sebuah kehormatan untuk bekerja sama dengan Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, menyelenggarakan sebuah kuliah umum dengan tema sangat menarik, yaitu mengupas tentang bagaimana metode penelitian dalam dunia bisnis. Hadir sebagai narasumber kita pada hari ini adalah beliau yang memang sudah sangat pakar dalam bidang ini, adalah Bapak Profesor Dr. Sulianto SEMM. Selamat siang, Prof. Prof. Sulianto, selamat siang. Apa kabar? Ini Kak. Pada hari ini beliau akan bersama-sama dengan kita mengupas mengenai metode penelitian bisnis ini, beserta apa saja yang biasanya menjadi kesalahan umum pada penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi. Hadir pula bersama beliau dari Studio Universitas Jenderal Sudirman adalah Ibu Novita Puspitasari SE MSc AK. Beliau pada hari ini akan bersama-sama dengan kita memandu moderasi kuliah umum kita hari ini dari awal hingga akhir. Untuk itu kami tidak akan berpanjang kata. Kami akan segera menyerahkan waktu dan tempat kepada Ibu Novita untuk segera memulai acara kuliah umum kita pada hari ini. Karena sudah banyaknya peserta yang menunggu dengan antusias pada hari ini. Kami juga menginfokan kepada seluruh peserta yang hadir baik melalui kanal Zoom kami maupun melalui kanal YouTube TV Andi dan kanal YouTube dari Universitas Jenderal Sudirman. Silahkan mengajukan pertanyaan. Nantinya kami akan menyediakan 3 paket door prize buku dari penerbit Andi, karena kebetulan pada hari ini kanal TV kami, TV Andi, berulang tahun yang pertama. Oleh karena itu spesial kami akan memberikan 3 door prize berupa paket buku yang menarik dari penerbit Andi. Oleh karena itu kami akan kembali kepada rangkaian acara ini agar segera dapat dimulai. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Novita. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Yunika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama mungkin sebelum saya memulai acara ini, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk penerbit Andi yang pas sekali jatuh pada hari ini. Oke, hari ini kita akan mengadakan kuliah umum dengan tema yang menarik, yaitu kita akan mengupas tuntas kesalahan umum pada penulisan skripsi, tesis, dan juga disertasi. Jadi memang tema ini sangat relevan bagi mahasiswa di jenjang S1, S2, maupun S3. Untuk pembicara pada hari ini, pemateri kuliah umum kita adalah Profesor Dr. Sulianto MM. Prof. Sulianto ini merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, sekaligus staf pengajar dan peneliti di kampus tersebut. Prof. Suli juga merupakan seorang YouTuber, penulis buku yang konsisten menulis di bidang metodologi penelitian dan juga statistik. Konten-kontennya juga banyak mengenai statistika. Baiklah, mungkin kita akan mulai saja kuliah umum pada hari ini. Saya mungkin akan menanyakan dulu kabarnya Prof. Gimana kabar Prof. Suli hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, kita mulai saja ya Prof. Acara hari ini. Baik, Prof. Suli, kalau misalnya kita lihat secara umum struktur penulisan di skripsi, tesis maupun disertasi itu biasanya terbagi dalam 5 bagian, dari mulai awal pendahuluan sampai ke bulan. Nah, kita mungkin akan membahas satu persatu mengenai kesalahan pada tiap bagian ini. Kita mulai mungkin dari yang pertama dulu, Prof. Dari bab pendahuluan di awal. Nah, ini biasanya apa sih, Prof? Kesalahan umum pada penulisan skripsi, tesis, dan disertasi terkait dengan pendahuluan ini? Terima kasih, Mbak. Jadi, sistematika tesis, skripsi, itu pada umumnya garis besar semacam inilah.
Mungkin masing-masing perguruan tinggi itu berbeda, tetapi secara umum itu relatif sama, hanya kadang-kadang ada perbedaan penamaan saja. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 telah pustaka dan pengembangan hipotesis, tetapi ada juga yang menggunakan istilah tinjauan pustaka, perumusan hipotesis juga ada. Kemudian bab 3 metode penelitian, ada juga yang metode penelitian dan teknik analisis data. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab 5 simpulan dan rekomendasi. Ini pada umumnya semacam itu chapteringnya, cuma kadang-kadang ada perbedaan istilah. Kita akan membahas satu persatu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada bagian latar belakang yang tadi ditanyakan oleh Mbak Novi. Latar belakang itu mestinya adalah berisi alasan dilakukannya penelitian, dan alasan ini itu harus didukung dengan fakta-fakta yang menunjukkan adanya permasalahan. Latar belakang juga berisi alasan logis, alternatif penyelesaian masalah dalam penelitian. Sehingga kalimat-kalimat yang ada di dalam latar belakang itu ditujukan untuk memberikan alasan perlunya dilakukan penelitian tersebut. Nah, ini contoh kesalahan yang pada latar belakang ini, contohnya misalnya ada sebuah penelitian aplikatif, judulnya adalah pengaruh upah dan lingkungan kerja terhadap keinginan untuk keluar dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasinya. Ini kesalahan yang pertama, itu si peneliti tidak idealnya itu yang namanya latar belakang itu ada pengantarnya, kemudian ada paragraf permasalahan, kemudian ada fakta, atau fakta dulu baru kemudian ada pernyataan permasalahan, kemudian baru alasan-alasan pemilihan variabel, urgensi penelitian, dan paragraf penutup. Idealnya strukturnya adalah semacam ini. Tetapi kesalahan yang pertama, si peneliti itu tidak memberikan paragraf pengantar atau pembuka yang memadai untuk menjelaskan awal mula munculnya permasalahan, sehingga tiba-tiba langsung permasalahan, tiba-tiba langsung fakta. Mestinya kalau semacam itu diawali dengan paragraf pengantar, 2-3 paragraf untuk menjelaskan awal mula munculnya permasalahan. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua itu peneliti, mahasiswa itu tidak menyajikan fakta, tidak menyajikan simptom, gejala yang menunjukkan adanya permasalahan. Sehingga misalnya di sini si peneliti itu menyatakan bahwa tingginya perputaran tenaga kerja, menunjukkan intention to quit yang tinggi, keinginan untuk keluar yang tinggi. Tetapi si peneliti itu tidak menyajikan fakta, berapa perputaran tenaga kerjanya, itu tidak disajikan. Nah, ini kesalahan yang kedua. Nah, mestinya si peneliti itu harus menyajikan fakta supaya apa? Supaya si peneliti tidak dianggap mengada-ada adanya suatu permasalahan. Maka ini harus didukung dengan fakta. Fakta ini disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau dalam bentuk parafrase, terserah. Tetapi pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik agar memudahkan pembaca menemukan fakta atau gejala tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini yang penting sekali, si peneliti itu tidak menyajikan penegasan adanya permasalahan. Sudah menyajikan datanya, data tentang gejala-gejala masalah itu, tetapi tidak menegaskan itu menunjukkan apa. Nah, itu yang permasalahan berikut. Ini bisa peneliti bisa dibalik maksudnya adalah menyatakan permasalahannya dulu, kemudian didukung dengan fakta-faktanya. Atau sebaliknya, menyajikan fakta-fakta kemudian ditegaskan dengan pernyataan masalah. Kemudian kesalahan yang berikutnya, tidak terdapat alasan pemilihan alternatif penyelesaian masalah yang didukung dengan fakta dan teori. Sehingga di sini peneliti itu meneliti tentang upah, tetapi tidak dijelaskan kondisi upahnya itu kenapa kok yang diteliti upah. Mestinya di sini dijelaskan kondisi upah di perusahaan ABC relatif rendah. Hal ini terlihat di perusahaan pesaing 2,5 juta per bulan rata-rata, sementara di perusahaan ABC itu hanya 2 juta. Kemudian didukung dengan teori. Menurut si A, upah dapat berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja
sedangkan menurut si B upah berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar. Nah, ini harus ada alasannya. Setiap variabel-variabel yang disajikan di sini harus didukung dengan fakta atau fakta dan teori. Mengapa didukung dengan fakta dan teori atau penelitian sebelumnya? Agar penyelesaian masalah yang ditawarkan itu tidak dianggap sekedar coba-coba. Kemudian yang berikutnya itu pada bagian latar belakang kesalahan yang sering terjadi, si peneliti tidak menegaskan urgensi penelitian ini dilakukan. Nah, ini penelitian ini misalnya kalau kondisi kayak gini, peneliti perlu menegaskan kembali bahwa kalau penelitian ini tidak dilakukan, dikhawatirkan perputaran tenaga kerja akan berpengaruh negatif terhadap produktivitas. Produktivitas akan menurunkan efisiensi. Efisiensi dapat menurunkan daya saing perusahaan. Itu adalah urgensinya. Ini pada penelitian aplikatif. Tentunya pada penelitian teoritis biasanya yang urgensi ini diganti dengan posisi penelitian dibanding dengan penelitian sebelumnya. Kemudian pada latar belakang itu peneliti seringkali juga tidak menyajikan paragraf penutupnya. Meskipun ini tidak terlalu signifikan, perlu disajikan paragraf penutup untuk menegaskan kembali tentang permasalahan-permasalahan dan fakta-fakta yang sudah disajikan pada paragraf-paragraf yang ada di atasnya. Begitu Mbak Novi, ini kesalahan-kesalahan yang sering kita temukan pada latar belakang penelitian. Begitu. Oke, iya, poin-poinnya banyak itu. Ya, berarti hampir mirip ya Prof, di tesis, disertasi maupun deskripsi biasanya memang kesalahan-kesalahannya di poin-poin itu ya Prof? Ya, poin-poin itu. Dosen juga biasanya kalau ujian juga yang ditanyakan ini, kalau selama latar belakang itu sudah ditulis dengan kaidah yang benar, maka ketika mahasiswa ditanya apa alasan saudara melakukan penelitian ini, maka mahasiswa bisa menjawab karena tingginya perputaran tenaga kerja. Kemudian ditanya lagi, kenapa kok saudara mengatakan tingginya perputaran tenaga kerja, apa buktinya? Berdasarkan grafik 1.1 terlihat bahwa perputaran tenaga kerja rata-rata per tahun di atas 15%. Kemudian ditanya lagi sama pengujinya, yang namanya ujian kan ditanya-tanya terus. Kenapa saudara meneliti upah? Karena upahnya relatif rendah. Ditanya lagi, apa faktanya upah relatif rendah? Di perusahaan ABC, upahnya rata-rata 2 juta. Sementara di tempat lain itu sudah 2,5, 2,75. Padahal upah menurut siapa tahun berapa berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan upah menurut siapa tahun berapa berpengaruh terhadap keinginan untuk keluar. Kemudian ditanya lagi, lingkungan kerja, kenapa kok saudara meneliti lingkungan kerja? Karena lingkungan kerja di perusahaan ABC belum baik. Ditanya lagi, apa buktinya? Lingkungan kerja belum kondusif. Buktinya adalah ventilasi kurang, bising, penerangan kurang, itu ya. Kemudian baunya tidak sedap. Padahal lingkungan kerja menurut siapa tahun berapa berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dan menurut siapa tahun berapa berpengaruh terhadap keinginan untuk keluar. Kemudian ditanya lagi, kenapa kok saudara meneliti kepuasan kerja? Tetap harus didukung fakta dan teori, Mbak Novi. Jadi tetap harus didukung dengan fakta dan teori. Kepuasan kerja di perusahaan ABC rendah. Ditanya lagi sama pengujinya, apa buktinya kepuasan kerja rendah? Tingkat keluhan per bulan rata-rata sekian persen. Kemudian pernah terjadi pemogokan, padahal menurut siapa tahun berapa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar. Jadi semua jawaban-jawaban ujian itu sebetulnya sudah ada di latar belakang, selama latar belakang itu sesuai dengan kaidah. Bahkan nanti mahasiswanya berani tanya, masih ada lagi yang perlu ditanyakan enggak Bu? Nah, gitu kan. Keren gitu. Nah, itu di latar belakang pada umumnya semacam itu. Ya, itu berarti kenapa sangat penting di latar belakang itu kita menguasai fakta, menguasai fenomena dan juga data-data ya Prof di situ. Jadi ketika ada pertanyaan, apapun yang kita tulis di situ kita bisa menjawabnya. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke kesalahan umum yang ada misalnya di pembatasan masalah dan juga di perumusan masalah. Bagaimana Prof? Ya, ini kesalahan yang berikutnya itu pada bagian pembatasan masalah ya. Yang namanya pembatasan masalah itu
sering juga disebut dengan keterbatasan pembatasan masalah, atau ada yang menyebutkan ruang lingkup penelitian gitu ya. Nah, itu permasalahan itu perlu dibatasi. Mengapa demikian? Agar penelitian kita itu menjadi lebih fokus, karena yang namanya penelitian ada keterbatasan waktu, biaya, tenaga, sehingga perlu dibatasi. Jadi keterbatasan ini semacam ini. Ini misalnya penelitian aplikatif nih. Ini berdasarkan analisis data sekunder, si peneliti itu, mahasiswa itu melakukan analisis data sekunder, kemudian observasi ke lapangan, wawancara, menemukan rumusan masalah adanya penurunan motivasi kerja karyawan. Adanya penurunan motivasi kerja karyawan ini itu membuka peluang berbagai penelitian. Yang pertama, faktor internal apa yang menyebabkan penurunan motivasi kerja? Yang kedua, faktor eksternal apa yang menyebabkan penurunan motivasi kerja? Kemudian yang berikutnya, apa akibat dari penurunan motivasi kerja secara individu bagi karyawan tersebut? Kemudian bisa juga meneliti apa akibat penurunan motivasi kerja bagi karyawan terhadap organisasi. Atau juga bisa mungkin diteliti kapan terjadi penurunan motivasi kerja, kemudian siapa saja yang mengalami penurunan motivasi kerja. Tetapi karena keterbatasan sumber daya dan sebagainya itu ya, sumber daya penelitian, peneliti membatasi faktor eksternal apa yang menyebabkan penurunan motivasi kerja. Jadi yang diteliti hanya dibatasi faktor eksternal saja. Kenapa yang dipilih faktor eksternal saja? Itu tentunya harus ada alasannya, urgensinya. Nah, kemudian baru diturunkan pertanyaan-pertanyaan penelitian semacam itu. Nah, idealnya yang namanya pembatasan masalah itu semacam itu. Yang dibatasi adalah permasalahannya. Cuma kesalahan yang pertama adalah begini, batasan waktu penelitian dianggap sebagai pembatasan masalah. Contohnya, penelitian ini dibatasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021. Ini bukan pembatasan masalah. Ini adalah batasan waktu. Itu kita sering temukan di skripsi. Mudah-mudahan di tesis ya enggak, apalagi di disertasi. Kemudian batasan ukuran sampel dianggap sebagai pembatasan masalah. Contohnya penelitian ini dibatasi hanya menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Itu dianggap sebagai keterbatasan penelitian masalah. Kemudian yang ketiga, pembatasan lokasi penelitian dianggap sebagai pembatasan masalah. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Purwokerto. Nah, itu juga sering kita temukan kesalahan semacam itu. Kemudian yang paling sering lagi ini, variabel penelitian dianggap sebagai pembatasan masalah. Contohnya, penelitian ini dibatasi pada pengaruh inovasi teknis dan pengaruh inovasi administrasi terhadap kinerja pemasaran. Kalau ini kan judul. Nah, masalah batasan waktu, batasan lokasi, batasan sampel, batasan variabel, itu bukan di sini. Yang di sini itu adalah yang dibatasi adalah masalahnya. Kalau yang hal-hal semacam ini adanya di desain penelitian. Di bab 3, metode penelitian, waktunya kapan, kemudian sampelnya berapa, itu di bab 3, bukan di sini. Tapi kita sering menemukan hal-hal semacam itu, Mbak Novi. Ini kesalahan yang yang umum terjadi pada saat penulisan pembatasan masalah, begitu. Ya, jadi tadi yang paling umum itu, yang paling sering kita temukan itu adalah waktu, ukuran sampel, lokasi, dan variabel penelitian. Iya. Yang seharusnya letaknya nggak di situ, tapi letaknya adalah di bab 3 sebenarnya, di desain penelitian. Iya, jadi asal ada kata dibatasi, dimasukkan dalam pembatasan masalah. Setiap ada kata dibatasi dimasukkan dalam pembatasan masalah. Begitu itu pada keterbatasan penelitian. Oke, bagaimana kalau dengan tujuan penelitian, Prof? Ini sebenarnya ini kan kayaknya juga agak-agak kadang orang sering menyepelekan soal tujuan dan manfaat penelitian ini, Prof. Ya, oke. Kesalahan yang berikutnya ya pada tujuan dan manfaat penelitian. Ini kita harus memahami perbedaan antara tujuan dan manfaat penelitian. Jadi tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan hasil setelah penelitian ini selesai. Sementara kalau manfaat penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan dampak setelah tercapainya tujuan penelitian. Sehingga yang namanya manfaat penelitian pasti setelah tujuan penelitian. Tidak ada manfaat dulu baru tujuan, karena manfaat itu adalah dampak atau outcome setelah tujuan tercapai. Ini ada beberapa kesalahan yang sering terjadi.
Ini, nah ini, jadi kalau tujuan penelitian itu adalah untuk menjawab masalah penelitian, tujuan penelitian tentunya beda-beda tergantung kepada intensitasnya. Kalau skripsi biasanya untuk menguji kembali, kemudian kalau tesis adalah untuk mengembangkan, kalau disertasi untuk menemukan, itu kata kuncinya, tujuan macam itu. Sehingga kalau Mbak Novi, kalau kita membimbing mahasiswa, misalnya pengaruh kepuasan terhadap loyalitas dulu itu kan kita sudah tahu, kalau puas ya loyal, ya biarkan saja, karena itu kan kalau skripsi hanya untuk menguji kembali latihan mahasiswa untuk menerapkan metode ilmiah secara baik dan benar. Beda tentunya dengan skripsi. Jadi kita tidak boleh memberikan standar skripsi tesis untuk skripsi gara-gara kita baru lulus S3, kemudian apa yang kita dapatkan harus diterapkan di S1. Itu kan tidak baik, karena ini beda-beda tujuannya. Kalau skripsi itu adalah untuk menguji kembali, silahkan. Kemudian kalau tesis adalah untuk mengembangkan, kalau disertasi itu untuk menemukan. Jadi tujuan, ada format yang membagi dua antara tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau tujuan umum ditujukan untuk menjawab masalah penelitian. Tapi kalau tujuan khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah tentunya kalau di dalam format skripsi tesis itu tidak memisahkan antara tujuan umum dengan tujuan khusus, yang perlu ditulis itu adalah tujuan umumnya, bukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Karena kan begini, yang namanya tujuan umum itu adalah untuk ngelingnya sama rumusan masalah penelitian. Sementara kalau tujuan khusus itu ngelingnya dengan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah di breakdown menjadi pertanyaan penelitian, tujuan umum di breakdown menjadi tujuan khusus. Contoh ini ya, contoh ini masalahnya apa yang menyebabkan adanya perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Ini adalah penelitian teoritis. Tentunya tujuan umumnya adalah untuk menjelaskan perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh kepuasan terhadap loyalitas. Tetapi ketika si peneliti itu menyelesaikan perbedaan itu dengan menempatkan variabel tipe kepribadian, produk pesaing, product improvement sebagai variabel mediasinya, tentunya tujuan khususnya adalah ini, untuk menganalisis peran moderasi. Itu adalah tujuan khusus. Sehingga itu bedanya antara tujuan umum sama tujuan khusus. Kalau tujuan umum itu ngelingnya kepada rumusan masalah penelitian, tujuan khusus ngelingnya sama pertanyaan penelitian. Nah, kesalahan yang sering kita temukan pada tujuan penelitian adalah tujuan peneliti ditulis sebagai tujuan penelitian. Contohnya, bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan tugas akademik untuk mendapatkan gelar magister pada program Magister Manajemen Universitas Jenderal Sudirman. Ya kalau kayak gitu ya sama semua, satu kelas ya sama. Jangankan satu kelas, satu angkatan sama. Dari zamannya Empu Gandring sampai sekarang nanti sama semua kayak gini. Kalau itu tujuan penulis ditulis sebagai tujuan penelitian. Tujuan penulis dengan tujuan penelitian beda. Tujuan penulis nggak ada kaitannya dengan masalah penelitian. Kemudian kesalahan yang kedua, tujuan umum tidak relevan dengan rumusan masalah atau tujuan khusus tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian. Seperti tadi dijelaskan bahwa kalau yang namanya tujuan umum ngelingnya sama rumusan masalah penelitian. Misalnya masalahnya adanya penurunan penjualan. Tujuan penelitian menjelaskan penyebab rendahnya kepuasan pelanggan. Emang mesti penurunan penjualan itu karena rendahnya kepuasan pelanggan? Kan enggak. Nah itu tidak ngeling. Ini. Kemudian yang ketiga, peneliti hanya merumuskan tujuan khususnya saja pada tujuan penelitian. Contohnya tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pembelajaran organisasi terhadap inovasi administratif, untuk menganalisis pengaruh pembelajaran organisasi. Ini tidak menjawab masalah penelitian kalau kayak gini. Kalau formatnya di skripsi, tesis, kemudian di kampus tersebut hanya tujuan penelitian, tidak membreakdown antara tujuan umum dan tujuan khusus, tentunya yang dimaksud dengan tujuan adalah tujuan umumnya, yaitu yang untuk menyelesaikan masalah. Kemudian manfaat penelitian, kesalahan pada manfaat penelitian. Penelitian itu punya dua manfaat praktis dan manfaat teoritis. Ini ada trade-off-nya. Kalau penelitian itu adalah penelitian aplikatif, tentunya manfaat praktisnya yang lebih tinggi.
Tapi kalau penelitian teoritis, ya manfaat teoritisnya pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dibanding dengan manfaat praktisnya. Nah, ini ada beberapa kesalahan. Yang pertama adalah manfaat itu terlalu umum atau normatif. Manfaat praktis penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam rangka mengembangkan usahanya. Ya iyalah, yang namanya manfaat praktis ya untuk memecahkan masalah. Manfaat teoritis penelitian ini digunakan sebagai salah satu literatur untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya iyalah, yang namanya manfaat teoritis ya kayak gitu. Mestinya disebutkan memecahkan masalahnya, masalah apa? Mengembangkan ilmu pengetahuan, pengembangannya letaknya di mana? Apa yang dikembangkan? Ini terlalu umum. Kalau terlalu umum semacam ini, normatif, ini yang disebut dengan manfaat teh botol sosro. Karena apa? Apapun masalahnya, manfaat ini itu bisa dimasukkan. Itu yang namanya manfaat teh botol sosro. Jadi kalau ada mahasiswa nulisnya kayak gini di komentari teh botol sosro. Kemudian yang berikutnya, manfaat penelitian ditujukan bagi pihak-pihak yang tidak ada relevansinya dengan masalah penelitian. Bagi penulis sebagai wahana mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama bangku kuliah. Bagi perpustakaan untuk menambah referensi. Bagi peneliti berikutnya sebagai salah satu bahan acuan penelitian berikutnya. Bagi calon mertua untuk meyakinkan bahwa calon menantunya akan jadi sarjana. Itu kan nggak ada kaitannya ini. Ini nggak ada kaitannya dengan masalah penelitian. Cuma yang kayak gini nampaknya kita masih banyak ya Mbak Novi menemukan kayak gini. Ya, betul. Kadang-kadang kalau saya memberikan kuliah pada mahasiswa, ditunjukkan kesalahan kayak gini, mahasiswanya itu tertawa terbahak-bahak, lucu sekali itu manfaat penelitiannya. Tetapi begitu disuruh keluarnya kayak gini lagi, itu karena sudah kesalahan turun-temurun. Itu Mbak Novi, kesalahan-kesalahan umum pada tujuan dan manfaat penelitian. Biasanya yang kita temukan. Ya. Tentunya Bapak Ibu yang lain juga menemukan masalah yang lain. Iya, Prof. Sepakat sekali tadi, banyak sekali memang di tujuan dan manfaat ini, karena kadang juga itu terlewat oleh kita gitu, atau misalnya karena dianggap tidak terlalu signifikan latar belakang, maka pada akhirnya jadi orang tidak terlalu memperhatikan tujuan dan juga manfaat. Padahal tadi seperti Prof. Suli menjelaskan, kalau tujuan itu antara skripsi, tesis, disertasi itu karakteristiknya berbeda. Tuh. Dan juga tadi tujuan umum ada dan juga ada tujuan khusus. Kadang hanya tujuan khususnya saja. Malah sebagian besar itu kadang-kadang tujuan khususnya saja, Prof. Itu idealnya berarti dua-duanya, Prof, diletakkan. Ya, mestinya dua-duanya. Cuma kadang-kadang ada perguruan tinggi yang formatnya hanya tujuan saja, tidak membreakdown. Kalau hanya tujuan saja, maka yang dimaksud itu adalah tujuan umum. Karena itu untuk menyelesaikan masalah. Kalau yang tujuan umum kan nanti tidak jelas permasalahannya apa. Iya, gitu. Oke, iya. Oke, Prof. Suli. Sekarang kita beralih ke bagian yang kedua, yaitu telaah pustaka. Nah, ada tidak, Prof, kesalahan umum yang biasanya kita temui di telaah pustaka? Ya, ini telaah pustaka ya. Sekarang kita pahami dulu tentang teori. Teori adalah pernyataan yang secara umum diakui kebenarannya, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi suatu fenomena. Itu saya yang mendefinisikan ini tahun 2016, tertuang di dalam buku metode. Definisi ini saya turunkan dari beberapa definisi teori sebelumnya. Itu ada kata kuncinya. Teori itu ada untuk memprediksi ada, kemudian ada kata kunci fenomena ada, untuk menjelaskan ada, sehingga saya membuat definisi yang lebih singkat dan supaya mudah dipahami. Pernyataan yang secara umum diakui kebenarannya. Dengan demikian maka yang namanya teori pada umumnya benar, meskipun tidak 100%, karena pernyataan secara umum diakui kebenarannya. Nah, itu pada bagian telaah pustaka biasanya ada telaah teorinya ya. Kenapa kok di dalam penelitian itu ada teori? Mungkin ada yang menanyakan apa sih itu setiap penelitian ada teorinya. Itu untuk meyakinkan kepada pembaca bahwa alternatif penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh peneliti itu bukan merupakan sekedar coba-coba, trial and error.
Kemudian teori juga berfungsi untuk melakukan prediksi. Misalnya ini, ada kasus keluarga baru, keluarga muda, kemudian jauh dari keluarga, jauh dari tetangga, tiba-tiba malam-malam anaknya panas, yang bayi. Apa yang harus dilakukan? Kan bingung. Kalau coba-coba, mungkin si orang tua tersebut akan bayinya dimasukkan kulkas biar kedingin, atau mungkin direndam biar dingin. Tetapi karena si orang tua tersebut itu berbasis pada teori, dia melakukan googling, ternyata kalau itu dikompres, oh berarti alternatifnya kayak gini, sehingga kemungkinan salah di dalam menyelesaikan masalah menjadi kecil. Itu pentingnya teori. Nah ini kesalahan umum dalam telah pustaka. Biasanya pustaka yang ditelah terlalu luas. Contohnya, mahasiswa melakukan penelitian tentang pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran. Mahasiswa memulai melakukan telaah mulai dari definisi pemasaran. Nah, kalau begitu caranya, semua mahasiswa yang ngambil konsentrasi pemasaran, telah pustakanya akan dimulai dari manajemen pemasaran adalah. Yang ambil konsentrasi keuangan ya akan memulai telah pustaka dari manajemen keuangan adalah. Kalau kayak gitu, itu ya terlalu luas. Mestinya dimulai langsung pada telah pustaka terhadap konsep-konsep apa yang diteliti pada penelitian tersebut. Kemudian kesalahan berikutnya nih. Kesalahan berikutnya, si peneliti itu melakukan kutipan dalam kutipan. Kenapa? Peneliti enggan menelusur pustaka aslinya. Contohnya, Slater dan Harper tahun 2000 dalam Sulianto 2009 menyatakan bahwa orientasi pasar memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dengan menggunakan indikator return on investment. Ini kan kutipan dalam kutipan. Si peneliti itu tidak membaca Slater dan Harper. Artikelnya nggak baca, tapi membaca artikel yang ada di Sulianto 2009. Padahal Sulianto 2009 ngambilnya dari Slater dan Harper. Iya, kalau Sulianto 2009 ngutipnya benar. Kalau nggak benar, bagaimana caranya? Mestinya melakukan penelusuran pustaka. Dilihat di artikelnya Sulianto, kemudian di daftar pustaka ada Slater dan Harper, kemudian ditelusur. Benar nggak Slater dan Harper mengatakan kayak gitu? Oh, ternyata benar. Maka yang dikutip adalah Slater dan Harper. Kalau kayak gitu caranya dibiarkan, nanti Slater dan Harper 2000 dalam Sulianto 2009, dalam Novi tahun 2010, dalam Ahmad tahun 2011. Dalam terus makin lama makin dalam. Bukan keluar airnya, malah nanti keluar lumpurnya. Kemudian yang berikutnya, si peneliti tidak memberikan telaah terhadap pustaka. Ini yang menyebabkan uji plagiasinya tinggi, karena peneliti itu tidak melakukan telaah, tetapi melakukan kutipan pustaka. Hanya ngutip. Misalnya tadi contoh yang penelitian tadi adalah tentang orientasi pasar. Orientasi pasar menurut si A adalah, sedangkan menurut si B adalah, namun berbeda dengan si C, lain halnya dengan si D. Nah, kayak gitu saja. Itu namanya bukan telah pustaka, tetapi kutipan pustaka. Kontribusi peneliti hanya kata sambung saja. Begitu kata sambungnya sudah habis, kebingungan. Itu kutipan pustaka. Kalau kayak gitu boleh selama judulnya kutipan pustaka. Padahal yang dimaksud kita adalah untuk melakukan telaah pustaka. Kemudian yang berikutnya ini yang sering menjadi perdebatan, pustaka kurang up to date. Nah, memang kapan sih pustaka dikatakan up to date? Kapan sih pustaka sudah dinyatakan sudah ketinggalan zaman? Itu sebetulnya tidak ada batasan tahun. Enggak ada. Mengapa demikian? Karena masing-masing topik penelitian itu punya intensitas diteliti beda-beda. Ada topik yang memang sering sekali diteliti sehingga 3 tahun saja sudah ketinggalan. Tetapi ada topik penelitian memang intensitas penelitiannya jarang. 10 tahun lagi, 10 tahun saja masih dianggap baru. Nah, untuk membuktikan apakah itu intensitasnya tinggi atau tidak, ya kita bisa membuat state of the art dari topik penelitian tersebut, nanti kelihatan begitu. Tapi pada umumnya di generalisasi, bahasa Jawanya di serambahuyah, biasanya dibatasi 10 tahun karena si peneliti
tidak menyajikan state of the art. Kalau 10 tahun ke sini ya bolehlah dikatakan up to date. Tapi secara ilmiah mestinya batasannya bukan tahun, tetapi intensitas penelitiannya. Begitu Mbak Novi, yang kesalahan-kesalahan yang sering kita temukan pada telaah pustaka. Ya, menarik sekali tadi yang terakhir Prof. Suli mengenai tadi yang up to date atau tidaknya daftar pustaka kita. Nah ini karena kan sepertinya ada konsensus gitu di antara di antara peneliti atau penulis artikel ilmiah kalau misalnya harus 10 tahun. Padahal harusnya tidak seperti itu ya Prof. Ya, dilihat dari state of the art-nya tadi. Dan juga yang menarik lagi tadi adalah kesalahan dalam telaah pustaka. Ini banyak sekali memang yang ditemukan, terutama di skripsi Prof. Kalau misalnya kasus saya, itu banyak uji plagiasi itu di bab 2 ini, di telaah pustaka, karena hanya tadi kutipan pustaka. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi Prof, mungkin nggak di sesi ini, atau mungkin di sesi lain mengenai bagaimana caranya supaya kita membuat telaah pustaka beneran nih, bukan cuma kutipan pustaka. Oke, selanjutnya bagaimana dengan pengembangan hipotesis, Prof? Jadi kan setelah telaah pustaka, lalu kita turunkan menjadi pengembangan hipotesis, bagaimana, Prof? Ya, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam pengembangan hipotesis ya. Istilahnya bisa beda-beda, ada yang pengembangan hipotesis, ada yang perumusan hipotesis, tetapi kalau di artikel internasional biasanya hipotesis development kebanyakan ya, Mbak Novi ya. Nah, ini hipotesis sendiri kita definisinya, hipotesis berasal dari dua kata, hipo itu lemah, tesis itu pernyataan. Sehingga kalau kita gabungkan adalah pernyataan yang lemah. Emang ada yang kuat? Ya ada. Yang kuat ya setelah diuji, yaitu setelah menjadi simpulan. Istilahnya simpulan ya Mbak Novi? Iya, betul. Nah, kemudian yang lebih kuat lagi ya teori, yang lebih kuat lagi. Nah, ini ada, meskipun hipotesis itu dugaan, karena ini ilmiah, dugaan tersebut ya harus ada dasarnya. Wong yang nggak ilmiah aja ketika mau menduga ada dasarnya. Buktinya orang kalau mau beli togel itu ya, itu kan ada mobil kebalik dicari nomornya untuk mencari dugaan. Itu yang nggak ilmiah aja berusaha mencari dasar yang ilmiah kok nggak ada dasarnya. Nah ini kesalahan yang pertama yang sering kita temukan. Jadi begini. Memaksakan adanya hipotesis pada penelitian yang tidak memerlukan hipotesis. Penelitian deskriptif, penelitian eksploratif, penelitian kualitatif, itu tidak memerlukan hipotesis, tetapi karena melihat temannya pada ada hipotesisnya, dipaksakan ada hipotesis. Contohnya ini adalah penelitian dengan tujuan menggambarkan kondisi sosial masyarakat Baduy Dalam di Jawa Barat. Penelitian ini kan penelitian eksploratif, deskriptif. Oh ini menggunakan hipotesis, nggak usah. Itu kesalahan yang pertama, memaksakan adanya hipotesis padahal itu tidak diperlukan. Kemudian yang berikutnya, hipotesis yang dibangun tanpa dasar. Ini yang namanya hipotesis dari Hong Kong nih, tiba-tiba muncul tanpa dasar yang kuat. Contohnya terdapat pengaruh positif jumlah kecelakaan lalu lintas terhadap jumlah produksi jagung. Nah ini dasar teoritisnya mana? Penelitian sebelumnya yang mendukung mana? Nah kalau si penelitinya ngeyel, ya bisa-bisa saja ngeyel. Misalnya kalau banyak kecelakaan kan orang pada takut jalan-jalan, Mbak Novi. Kalau nggak takut jalan-jalan kan sukanya malah ke sawah, nanam jagung. Jadi produksi jagung kan meningkat. Nah kalau kayak gitu ya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Padahal yang namanya hipotesis harus didukung oleh teori, penelitian sebelumnya, penelitian pendahuluan dan akal sehat. Nah ini enggak, dan sekali lagi bahwa yang digunakan untuk mendukung hipotesis bukan penelitian yang sama. Sama boleh, tetapi tidak sama selama itu bisa mendukung dugaan hipotesis boleh. Kalau kayak gitu caranya bahwa hipotesis harus didukung oleh penelitian yang sama, penelitian yang pertama gimana dasarnya? Itu yang kadang-kadang mahasiswa ketakutan. Aduh, penelitian sebelumnya nggak ada yang sama. Yang mendukung, bukan yang sama. Tapi kalau sama pasti mendukung. Tapi kalau mendukung tidak mesti sama. Yang penting mendukung. Kemudian yang berikutnya, ini yang namanya adalah hipotesis supir truk ini. Supir truk itu kan sering membuat tulisan di bak belakang itu yang
sebetulnya gampang tapi orang menjadi dibuat bingung. Itu jadi contohnya begini, kesalahannya, hipotesis tidak memiliki arah pengujian yang jelas. Padahal penelitian sebelumnya yang digunakan untuk membangun hipotesis tersebut sudah menunjukkan arah. Contohnya, kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap niat pembelian ulang. Salahnya di mana? Penelitian sebelumnya sudah banyakkan ratusan ribuan yang menyatakan kepuasan pelanggan itu pengaruhnya positif. Nah ini kok cuma berpengaruh toh? Berpengaruh kan kemungkinannya masih dua, bisa positif, bisa negatif. Padahal yang namanya penelitian adalah membuat sesuatu yang belum jelas menjadi lebih jelas. Kalau kayak gini kan kebalikannya, yang sebelumnya sudah jelas, malah yang ini jadi kurang jelas. Begitu. Ini yang namanya hipotesis supir truk itu, Mbak Novi. Kemudian yang berikutnya, beberapa hipotesis digabung menjadi satu, sehingga membingungkan di dalam merumuskan kriteria pengujiannya. Contohnya, ini ada 3 variabel bebas, orientasi konsumen, orientasi pesaing, koordinasi antar bagian, berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi. Nah ini kalau orientasi konsumen, orientasi pesaing berpengaruh positif, sementara koordinasi antar bagian tidak berpengaruh, hipotesisnya diterima apa ditolak? Mau diterima ada yang ditolak, mau ditolak ada yang diterima. Kan enggak ada hipotesis 1 agak diterima, kan enggak ada. Hipotesis 2 lumayan untuk diterima, kan enggak ada. Nah ini yang sering digabung jadi satu, membingungkan. Padahal pengujiannya juga satu persatu. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan dalam pemilihan kata yang menimbulkan redundant atau pengulangan makna. Ini sih kesalahannya tidak terlalu signifikan tetapi mengganggu. Contohnya ini, diduga kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap niat pembelian ulang. Padahal yang namanya hipotesis tadi kan dugaan sementara. Berarti kalau ditambah kata diduga kan berarti diduga-duga. Nggak perlu, langsung saja kepuasan pelanggan berpengaruh positif begitu. Kemudian yang kedua, kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan. Di dalam statistik dikatakan berpengaruh itu signifikan. Sehingga tidak ada berpengaruh tetapi tidak signifikan, nggak ada. Karena itu sudah jadi syaratnya. Kalau kayak gitu itu redundant. Kemudian kepuasan pelanggan berpengaruh paling dominan. Nah, ini kata paling kan pasti dominan. Dominan kan paling. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan di dalam pemilihan kata. Kemudian yang ini yang sering kita temukan ini Mbak Novi di kampus-kampus kita ini. Uji ketepatan model atau goodness of fit dijadikan sebagai hipotesis. Contoh, secara bersama-sama orientasi konsumen, orientasi pesaing, dan koordinasi antar bagian berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi. Secara bersama-sama. Padahal ujinya pakai uji F. Uji F itu kan fungsinya adalah untuk uji ketepatan model. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka model dinyatakan fit. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka model dinyatakan tidak fit. Hipotesis kok bersama-sama kayak mau kondangan saja, kayak mau nengok orang sakit bareng-bareng. Begitu ini yang itu sering terjadi, sering banyak sekali. Mungkin bimbingannya kita juga banyak yang kayak gini, Mbak Novi. Iya, oke, Prof. Prof Suli, kalau dari pengalaman Prof Suli selama membimbing S1, S2, dan juga S3, rata-rata apakah kesalahannya ketika pengembangan hipotesis itu sama nggak, Prof? Ya, pada umumnya tipe-tipenya kayak gini. Tipe-tipenya seperti itu. Ya, tipe-tipenya sehingga kalau dosen sudah kerja 20 tahun untuk mencari kesalahannya, biasanya di sini-sini nah titik-titiknya itu dan herannya berulang-ulang itu loh. Ya. Karena orangnya ganti sih. Mereka nggak merasa berulang, tetapi karena orangnya ganti-ganti ya. Iya, itu kesalahan yang diturunkan ya, Prof. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini, Prof, ke bagian selanjutnya, yaitu metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian ini, Prof, kira-kira apa saja kesalahan-kesalahan umum yang sering ditemukan di metode penelitian? Metode penelitian ya. Ini metode penelitian ada yang menggunakan istilah desain penelitian. Ada. Kalau kita ini seringkali kesalahan yang pertama, peneliti itu menyebutkan jenis penelitian tetapi tidak menjelaskan sudut pandangnya. Jenis penelitian itu sangat banyak tergantung sudut pandangnya. Pada bagian metode penelitian, peneliti harus jelas menyebutkan jenis penelitian yang akan dilakukan. Ini juga harus ada kesepakatan dari masing-masing kampus. Jenis penelitian yang akan dimunculkan di desain penelitian itu yang mana? Karena begini, ini ada contoh penelitian kayak gini nih.
contoh mahasiswa ujian, pengaruh pelatihan terhadap produktivitas karyawan. Kemudian ditanya sama penguji satu tanya ini penelitiannya jenisnya apa? Kuantitatif karena menggunakan statistik, angka-angka kuantitatif. Penguji 2 mengatakan, oh itu cross section dong, kan datanya dikumpulkan dari beberapa subjek dalam satu waktu. Penguji 3 mengatakan, oh itu survei, kan tidak memberikan perlakuan terhadap subjek yang diteliti. Kemudian penguji 4 inferensi dong, itu kan uji hipotesis. Penguji 5 menyatakan bahwa asosiatif kausal karena pengaruh, menguji pengaruh. Nah akhirnya kan pada berantem kayak gitu, padahal semuanya benar semua. Iya, sudut pandangnya yang berbeda-beda. Pada umumnya yang dimaksud jenis penelitian di sini adalah apakah si peneliti itu memberikan perlakuan kepada subjek yang diteliti apa enggak. Kalau memberikan perlakuan maka eksperimental, kalau tidak memberikan perlakuan hanya meminta respon saja maka itu penelitiannya survei. Nah ini sehingga sering menjadi perdebatan semacam itu. Lawang sudut pandangnya melihatnya beda-beda. Kemudian yang berikutnya salah di dalam membedakan antara lokasi penelitian dengan tempat pengambilan data. Lokasi penelitian dengan tempat pengambilan data definisinya berbeda. Meskipun kadang-kadang tempatnya itu sama. Kalau lokasi penelitian adalah tempat di mana masalah akan dipecahkan, kalau penelitian itu aplikatif. Atau tempat di mana konsep itu diujikan, kalau penelitian itu adalah teoritis. Tapi kalau tempat pengambilan data adalah tempat di mana data penelitian diambil. Contohnya ini, penelitiannya pengaruh inflasi terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di BI. Lokasi penelitiannya di mana? Lokasi penelitiannya di Bursa Efek Indonesia. Masalah tempat pengambilan datanya itu Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Wujud, itu ya beda lagi. Tapi yang dimaksud di dalam bab 3 yang ditanyakan adalah lokasi penelitiannya, bukan tempat pengambilan datanya. Sementara mahasiswa menuliskan lokasi penelitian adalah tempat pengambilan data. Nanti kalau kayak gitu caranya, yang ngambil datanya di kos-kosan ya ditulis di kos akasia nomor sekian, kamar sekian, nanti bisa kayak gitu. Karena itu kan hanya tempat pengambilan data saja. Kemudian yang berikutnya, salah di dalam membedakan antara objek penelitian dan subjek. Objek penelitian itu beda dengan subjek. Yang di bab 3 itu kan ada objek penelitian gitu ya. Objek penelitian itu adalah variabel atau apa yang menjadi perhatian. Sementara subjek merupakan tempat di mana variabel itu melekat. Di situ objek penelitian. Nah ini yang namanya subjek penelitian bisa levelnya individu, organisasi. Misalnya pengaruh senyum seorang teller terhadap niat bertransaksi di kantor bank. Objeknya apa? Yang diamati kan senyum teller dan yang diteliti kan senyum teller dan niat bertransaksinya kan. Kemudian senyum teller dan niat bertransaksinya melekat di mana? Di nasabah. Sementara orang ngisi objek penelitiannya adalah nasabah Bank BPD Jawa Tengah. Itu kan subjek. Keliru di situ. Kalau yang level organisasi pengaruh inovasi teknis terhadap kinerja perusahaan yang diamati itu kan inovasi teknis dan kinerja perusahaan yang diteliti. Melekatnya subjeknya siapa? Subjeknya adalah direktur ya, tetapi atas dia direktur, tetapi jawabannya atas nama perusahaan. Objeknya apa? UMKM di Jawa Tengah. Itu jangan-jangan bukan objek, itu adalah subjek. Nah, itu si peneliti kebalik itu. Ya, kemudian salah di dalam penentuan ukuran sampel dan tempat pengambilan dan teknik pengambilan sampelnya. Si peneliti sudah menjelaskan penentuan ukuran sampel, misalnya 100 ya, 100 dengan menggunakan metode ISAK. Tetapi cara ngambil 100-nya menggunakan teknik apa tidak dijelaskan, atau sebaliknya menjelaskan tekniknya tetapi ukurannya tidak dijelaskan cara memperolehnya. Target populasi dianggap kriteria sebagai sampel purposif. Nah ini yang sering sekali salah Mbak Novi. Jadi misalnya mahasiswa, seorang peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui kepuasan mahasiswa akuntansi Unsud angkatan 2018. Penelitian ini menggunakan purposif karena kriterianya adalah akuntansi,
2018 unsur. Itu bukan kriteria purposif, itu namanya populasi targetnya. Kalau kayak gitu, ya semuanya purposif karena ada kriterianya. Padahal itu populasi target. Semua yang semua yang ada tingkatannya dianggap stratified. Jadi kalau ada tingkatannya misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dianggap stratified. Nah, itu dianggap stratified. Ya yang dimaksud tingkatan di dalam penelitian adalah stratified adalah strata, itu adalah tingkatan yang secara teoritis dapat mempengaruhi hasil. Kalau kayak gitu yang namanya populasi sih pasti ada tingkatannya, dilihat dari tinggi badannya, dilihat dari usianya. Kalau tinggi badan, usia itu tidak ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, ya bukan stratified. Nah itu kadang-kadang asal ada tingkatannya di stratified. Apakah tingkatan itu secara teoritis dapat mempengaruhi hasil atau berkaitan dengan masalah atau tidak. Kemudian ini, rumus Slovin. Digunakan penentuan ukuran sampel bukan untuk mengestimasi proporsi. Padahal yang namanya Slovin itu digunakan untuk estimasi proporsi. Ini rumus Slovin, rumus yang sangat melegenda karena gampang dan sederhananya. Padahal Slovin sendiri itu belum jelas. Saya sudah menyajikan videonya, Slovin itu belum jelas. Ada Michael Slovin, Kulkon Slovin, itu ada 3 orang yang dikira-kira itu. Nah ini apa-apa Slovin, karena saking gampangnya. Ini kesalahan yang sering terjadi. Kemudian yang berikutnya, pada metode pengumpulan data. Biasanya pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, wawancara kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden. Ya iyalah yang namanya kuesioner ya kayak gitu. Kemudian wawancara, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel di mana peneliti langsung berdialog. Ya yang namanya wawancara yaitu. Ini mestinya yang ditulis nggak kayak gini. Ini kan definisinya. Yang namanya proposal itu kan harus operasional. Mestinya yang ditulis adalah data apa yang akan diambil melalui kuesioner, apa alasannya. Data apa yang diambil melalui wawancara, kemudian apa alasannya menggunakan wawancara. Kemudian sumber data juga kayak gitu kasusnya, Mbak Novi. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tersebut. Data sekunder, data yang dikumpulkan oleh pihak lain untuk beberapa tujuan. Ya iyalah, itu yang namanya data primer ya kayak gitu. Mestinya data apa yang dikumpulkan dari sumber primer, data apa yang dikumpulkan dari sumber sekunder, beserta disertai dengan alasannya kenapa itu dari primer dan dari sekunder. Begitu, itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Saya rasa Bapak Ibu ini pemirsa semua itu juga menemukan masalah-masalah yang lain di luar yang saya kemukakan tadi. Ya, Prof. Suli. Jadi tadi kesalahan umum pada metode penelitian, terutama yang terakhir itu, Prof. Itu sering sekali memang penulis itu menulis definisi data primer, data sekunder, mengulang-ulang seperti itu. Padahal seharusnya lebih melink mungkin ya, ngelink ke apa yang akan kita lakukan dengan penelitian kita. Gitu. Karena namanya metode penelitian yang atau desain penelitian berarti terkait dengan penelitian kita. Begitu ya, Prof. Ini masih banyak ya, Mbak Novi ya, ditemukan. Banyak sekali masih. Bimbingan kita. Iya benar, masih banyak sekali. Oke. Tapi kalau nggak kayak gini nanti ya pembimbing kerjanya jadi kurang. Iya, ini juga jadi catatan juga untuk bukan cuma untuk mahasiswanya, tapi juga untuk dosennya juga ternyata. Oke, selanjutnya Prof. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Tapi sebelumnya mungkin bagi para peserta yang sudah mau tanya dari tadi, dari pembahasan di bab 1, 2, 3, boleh menuliskan dulu di chat room sebelum lupa. Nanti akan kita coba jawab di sesi tanya jawab. Oke, Prof. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Apa saja kesalahan umumnya? Nah, kesalahan umum. Ini ya, kesalahan umum pada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu tidak melakukan analisis terhadap hasil tabulasi, tetapi hanya membaca ulang tabel. Biasanya pada bab 4 hasil penelitian itu si peneliti menyajikan deskripsi tentang responden, profil dan sebagainya, tapi dia tidak melakukan analisis. Mestinya adalah dilakukan analisis. Contohnya kesalahan ini nih.
Ini berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa sebagian besar responden berpendapatan lebih dari 10 juta, yaitu 58%. Diikuti dengan responden berpendapatan 7 juta sampai dengan 10 juta, yaitu mencapai 24%. Kayak gini itu nggak perlu. Wong ini sudah disajikan dalam tabel ini. Ini namanya membaca ulang. Yang perlu dianalisis adalah misalnya di sini, mengapa responden yang terjaring itu pendapatannya di atas 10 juta kebanyakan. Itu yang perlu dijelaskan. Jangan dibaca ulang. Kalau baca ulang ya ngapain dibaca ulang, melihat tabelnya malah lebih jelas. Kemudian yang berikutnya, kesalahan yang berikutnya adalah pada bagian pembahasan. Yang namanya pembahasan itu kan ada bagian pengujian hipotesis, kemudian ada bagian pembahasan. Di bagian pembahasan itu kan membahas hasil pengujian hipotesis, sehingga tidak perlu lagi memunculkan angka-angka perhitungan statistik kalau penelitian itu menggunakan pendekatan statistik. Angka-angka perhitungan statistik itu pada saat masih pada pengujian hipotesis. Ketika pembahasan, ya harus dijelaskan mengapa hasil statistiknya semacam itu, alasan logisnya apa, berdasarkan analisis konektivitas antar indikatornya, itu, kemudian perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Itu, jadi nggak usah memunculkan angka-angka statistik, itu sudah pada pengujian hipotesis. Kemudian pembahasan tidak menjelaskan mengapa hasilnya seperti itu berdasarkan fakta di lapangan. Misalnya hipotesisnya diterima, mengapa diterima? Hipotesisnya ditolak, mengapa ditolak? Itu adalah tugasnya si peneliti, melakukan analisis dan melakukan pembahasan. Kemudian tidak membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian meskipun sudah membandingkan, kesalahan berikutnya adalah tidak menjelaskan mengapa hasilnya berbeda, mengapa hasilnya sama dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam pembahasan. Sehingga pembahasan itu seringkali sangat kering. Karena apa? Karena tidak melakukan pembahasan, hanya membaca kesimpulan statistiknya. Gitu. Ya, benar sekali Prof. Jadi kalau misalnya kita lihat kadang-kadang pembahasannya justru lebih sedikit daripada bab 2-nya, daripada telaah pustakanya. Ini juga jadi catatan sendiri, karena seringkali kalau misalnya ada tabel itu justru kita hanya menarasikan tabelnya saja, tapi kita tidak melakukan analisis terhadap isi tabelnya itu. Dan tadi juga mengenai ini, yang ketiga tadi menarik Prof. Pembahasan tidak menjelaskan mengapa hasilnya seperti itu berdasarkan fakta di lapangan. Padahal itu sebenarnya tugas peneliti untuk menjelaskan, karena kan sebagai pembaca itu yang di luar peneliti, kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Oke, sepertinya juga sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Prof. Nanti kita tahan dulu, kita simpan dulu sampai di bagian akhir. Dan ini adalah bagian yang terakhir, yaitu simpulan dan rekomendasi. Apa saja, Prof, kesalahan umumnya? Ini simpulan ya. Kenapa kok saya menggunakan istilah simpulan, bukan kesimpulan? Ini juga dulu pernah diperdebatkan, ada yang menanyakan kayak gitu. Jadi simpulan dan kesimpulan itu berasal dari asal kata yang sama, yaitu simpul. Kegiatannya namanya adalah menyimpulkan. Kemudian hasilnya adalah simpulan. Contoh, pukul. Kegiatannya adalah memukul. Hasilnya adalah pukulan. Bukan kepukulan kan? Masak. Kegiatannya adalah memasak. Hasilnya adalah masakan. Dengan demikian, simpul. Kegiatannya menyimpulkan. Hasilnya kesimpulan. Nah, mestinya kalau kayak gitu ya hasilnya kemasakan. Hasilnya kepukulan. Jadi ini kenapa kok simpulan dan rekomendasi. Ini yang pertama. Seringkali kesalahan di dalam membuat simpulan, menarik simpulan, istilahnya menarik ya, karena sebenarnya itu sudah ada pada bagian depan, tinggal menarik saja. Kalau membuat nanti terkesan sesuatu yang baru, berbeda dengan yang sudah ada. Peneliti memasukkan persepsi pribadi dalam simpulan tanpa didukung data. Sesuatu yang tidak diteliti dimasukkan. Contohnya, berdasarkan hasil analisis diperoleh simpulan bahwa sesungguhnya konsumen tidak menghendaki perubahan kemasan. Namun karena peneliti secara pribadi adanya
persepsi pribadi bahwa perubahan kemasan menurut peneliti itu penting, ya, padahal hasilnya tidak penting menurut konsumen. Konsumen tidak menghendaki perubahan kemasan, namun perubahan kemasan tetap merupakan keputusan yang perlu dipertimbangkan. Ini kan memaksakan diri berdasarkan kepada persepsi dari pribadi. Maka di dalam menarik simpulan, kita harus melepaskan kepentingan-kepentingan persepsi-persepsi pribadi. Meskipun menurut kita A, tetapi menurut survei hasil penelitian B, ya kita harus mengatakan B. Kemudian yang berikutnya, penggunaan kalimat yang secara statistik tidak tegas. Nah ini ya, pelatihan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Kalau memang tidak signifikan ya nggak usah dikatakan berpengaruh. Tidak ada istilah berpengaruh tetapi tidak signifikan. Ini sering kita temui juga. Simpulan menggunakan kalimat yang panjang lebar dengan menambahkan alasan logis maupun alasan statistik. Sehingga pembaca di dalam memahami isi simpulan terpaksa harus menyimpulkan kembali. Jadi simpulan masih tetap menyimpulkan. Penggunaan angka-angka di dalam simpulan. Contoh, pelatihan ini tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini disebabkan karena ini sudah nggak perlu lagi di dalam simpulan. Ini sudah selesai pada saat pengujian hipotesis. Di dalam pembahasan pun sebetulnya sudah nggak perlu lagi. Kok di simpulan ada, apalagi di abstrak ada lagi. Nah ini apa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada bagian simpulan. Nah simpulan itu ada yang membagi dua, ada simpulan atas masalah penelitian, ada simpulan atas hipotesis. Itu bagaimana Prof kalau terbagi dua? Ya, kalau simpulan atas masalah penelitian, kalau tadi adanya perbedaan hasil penelitian tentang kepuasan terhadap loyalitas, maka simpulan atas masalah penelitiannya yang menyebabkan perbedaan hasil kepuasan terhadap loyalitas adalah itu. Jadi menjawab masalahnya. Tapi kalau kesimpulan atas hipotesis, ya hipotesisnya diterima atau ditolak gitu. Nah, jadi kalau di sebuah karya ilmiah itu tidak membagi dua antara simpulan atas hipotesis dan simpulan atas masalah penelitian, yang dimaksud di situ adalah simpulan atas masalah penelitiannya, bukan simpulan atas hipotesisnya. Bukan simpulan atas hipotesis kan dalam rangka untuk menjawab masalah penelitiannya, di breakdown dulu, kemudian untuk menjawab masalah penelitian, gitu. Kemudian yang berikutnya ini dalam rekomendasi. Kesalahannya peneliti menuliskan rekomendasi tidak berdasarkan pada simpulan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa intensitas promosi berpengaruh positif terhadap minat konsumen untuk melakukan pembelian. Tetapi dia di dalam rekomendasinya untuk mendorong minat konsumen melakukan pembelian maka perlu peningkatan intensitas promosi. Selain itu perlu meningkatkan kualitas produk. Dari mana kualitas produk ini tiba-tiba muncul padahal nggak diteliti, nggak apa, tiba-tiba muncul ini hanya karena persepsi dari si peneliti saja. Rekomendasi penelitian terlalu umum sehingga tidak jelas cara mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pembelajaran organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Maka untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu peningkatan pembelajaran organisasi. Ya iyalah. Sekarang tinggal masalahnya bagaimana cara membangun budaya pembelajaran organisasi dalam suatu organisasi. Dijelaskan. Cara menjelaskannya bagaimana? Melihat indikator yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dengan melihat indikator pembelajaran organisasi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Misalnya nih, ternyata fasilitas fisik berpengaruh terhadap kenyamanan pengunjung hotel. Fasilitas fisiknya yang diteliti apa saja? Tempat tidur yang nyaman, ruang AC, kemudian ruang lobi, ya berarti itu yang ditingkatkan, yang berpengaruh. Jadi indikator yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Kemudian yang berikutnya, keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian sering juga disebut dengan limitation of research. Berbeda dengan keterbatasan masalah. Kalau keterbatasan masalah berada di bab 1, tetapi kalau keterbatasan penelitian berada di bab 5, bab akhir. Yang dimaksud dengan keterbatasan penelitian itu apa? Ada dua kemungkinan di dalam keterbatasan penelitian.
yaitu sesuatu yang sudah termasuk di dalam desain penelitian, tetapi gagal dilaksanakan dengan baik. Atau sesuatu yang tidak termasuk dalam desain penelitian, tetapi di dalam proses penelitian terjadi dan dapat mempengaruhi hasil. Misalnya pada saat penelitian itu tidak diperkirakan adanya COVID. Tetapi ketika penelitian terjadi COVID, yang namanya COVID kan tidak direncanakan dalam desain, maka itu bisa dijadikan sebagai keterbatasan penelitian. Nah, kesalahan umum pada penulisan keterbatasan penelitian dan rekomendasi penelitian yang akan datang, itu pada umumnya kayak gini. Peneliti menuliskan keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan lokasi sebagai keterbatasan penelitian. Contoh, beberapa keterbatasan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Waktu pelaksanaan penelitiannya hanya 1 bulan. Lokasi hanya di Purwokerto. Hanya menggunakan 3 variabel bebas. Hanya menggunakan sampel 100 responden. Analisis ini hanya menggunakan regresi. Sehingga tidak mempertimbangkan kekuatan setiap. Nah, yang milih hanya di Purwokerto siapa? Yang memilih 3 variabel saja siapa? Loh, peneliti sudah milih-milih sendiri, setelah selesai dijelek-jelekin sendiri. Dan itu kan bukan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian sesuatu yang belum direncanakan, tapi terjadi, atau direncanakan tetapi gagal dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, hasil penelitian dijadikan sebagai sebuah keterbatasan. Keterbatasan penelitian adalah 2 hipotesis ditolak dari 5 hipotesis yang diuji. Ini kan hasil penelitian. Hasilnya memang semacam itu. Bukan merupakan keterbatasan penelitian. Kemudian untuk rekomendasi penelitian yang akan datang, kesalahannya yang sering terjadi adalah rekomendasi penelitian tidak didasarkan pada keterbatasan atau gagasan penelitian yang akan datang yang belum sempat dilakukan oleh peneliti. Jadi hanya karena tadinya 3 maka sebaiknya ditambah menjadi 10. Dasarnya apa gitu. Kemudian rekomendasi penelitian yang akan datang tidak memberikan penjelasan secara jelas mengapa hal tersebut perlu direkomendasikan. Begitu Mbak Novi, kesalahan-kesalahan umum yang sekilas saya temukan pada saat penulisan skripsi, tesis maupun disertasi. Saya rasa mungkin Bapak Ibu pemirsa semua menemukan kesalahan-kesalahan lain yang belum saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran dan bisa kita antisipasi. Gitu. Oke, ya, terima kasih Prof. Suli. Tadi di bagian kesalahan umum pada simpulan dan rekomendasi, saya juga merasa bahwa kok ini sangat relatable sekali. Banyak sekali memang kita menuliskan keterbatasan yang sebenarnya itu tidak seharusnya diletakkan di keterbatasan tadi. Oke, Prof. Suli, ini sebenarnya di chatroom sudah cukup banyak penanya, tapi mungkin untuk yang pertama saya mau memberi kesempatan kepada 2 orang penanya untuk langsung open mic dan bertanya langsung ke Prof. Sulianto. Silakan, boleh kalau ada yang mau bertanya langsung open mic dan langsung bertanya ke Prof. Sulianto, disebutkan asalnya dari mana dan namanya siapa. Silakan. Untuk yang mau open mic. Atau mungkin yang open mic ini nanti yang akan kita berikan door prize ya, Prof. Suli ya. Ya, door prize bukunya tadi. Silakan. Untuk yang mau bertanya secara open mic atau malu-malu semua nih, tanyanya di chat room. Dan panjang-panjang sekali ternyata pertanyaannya. Kayaknya grogi sama Mbak Novi. Oke, gitu. Oke, belum ada Prof yang open mic. Jadi saya akan membacakan mungkin pertanyaan pertama dulu, Prof. Ini yang ada di chat room. Pertama dari Caca Farah, ini yang ingin bertanya, sedang buat skripsi mengenai Big Four dengan populasi yang tidak diketahui, sehingga memakai rumus Lamb-Show, hasil sampelnya apakah bisa dibagi 4? A. Semisal hasilnya 96, apakah bisa 96 dibagi 4 perusahaan? Karena Big Four, Prof. Jadi per perusahaan 24 sampel, apakah bisa seperti itu? Jadi, mau langsung dijawab, Prof. Oke, silakan. Jadi itu Mbak Caca melakukan penelitian. Iya. Kemudian di Big Four dengan populasinya dibilang tidak diketahui sehingga memakai rumus Lamb-Show. Nah, hasil sampelnya apakah bisa dibagi 4? Karena tadi mungkin ya pertimbangannya Big Four
semisal hasilnya 96, misalnya apakah bisa dibagi 4 perusahaan? Jadi per perusahaan itu 24 sampel. Begitu. 24 sampel. Iya, betul. Nah, sekarang apakah membaginya nanti itu akan proporsional atau tidak? Itu yang jadi masalah. Sekarang begini, kalau dibagi 4 bisa. Cuma permasalahannya adalah nanti di dalam membagi 4 itu mau proporsional atau tidak. Tentunya Mbak Caca itu harus memberikan justifikasi kalau ternyata membaginya proporsional, alasannya apa? Kalau tidak proporsional, alasannya apa? Yang penting harus didukung dengan justifikasi alasan tersebut. Karena kalau tidak proporsional pun itu juga tidak salah selama Mbak Caca itu punya alasan yang kuat di dalam membagi ukuran sampel tersebut. Itu istilahnya ukuran sampel ya, bukan jumlah sampel. Beda. Antara jumlah sampel dengan ukuran sampel itu sesuatu yang beda. Kalau ukuran sampel itu N kecil, tetapi kalau jumlah sampel dalam statistik adalah K. Misalnya, kita melakukan penelitian untuk membandingkan pendapatan petani, nelayan, pedagang. Maka jumlah sampelnya 3, petani, pedagang, nelayan, K-nya 3. Kalau petaninya ada 50, pedagangnya 50, nelayannya 50, maka N-nya, ukuran sampelnya adalah 150. Saya rasa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Caca adalah ukuran sampelnya. Begitu. Ya, berarti tergantung dari justifikasinya Mbak Caca juga ya, Prof ya. Ini apakah mau dibagi proporsional atau tidak itu tergantung justifikasi. Ya, karena mungkin ada yang namanya adalah kuota sampel. Ya, betul, kuota sampel juga. Oke, ini sepertinya ada yang raise hand di Zoom. Silahkan kepada Dede Aji ya, kalau saya tidak salah. Ya, silahkan kepada Dede Aji untuk open mic dan menanyakan langsung kepada Prof. Suli terkait kuliah umum hari ini. Silahkan, Dede Aji. Ya, terima kasih Prof. Dan Ibu, yang saya ingin tanyakan itu adalah bagaimana cara membuat kerangka teori ataupun kerangka pemikiran yang ideal dari diturunkan dari teori ataupun kajian teori. Bagaimana membuat kerangka teori yang ideal? Terima kasih. Mana Pak Novi, jelas? Sebenarnya kurang jelas, Prof. Bagaimana tadi membuat kerangka pemikiran yang berbasis teori ya? Tadi. Gitu ya Pak Haji ya. Bagaimana cara membuat kerangka pemikiran atau model penelitian. Gitu. Jadi begini. Yang namanya model penelitian berbasis teori. Begitu. Kita sering ini model penelitian saudara harus berbasis teori. Itu bukan berarti bahwa ada teori yang menggambarkan model penelitian tersebut. Itu bukan berarti semacam itu. Yang dimaksud model penelitian berbasis teori adalah hubungan-hubungan antar variabelnya itu didukung dengan teori, didukung dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Begitu Pak Haji, selama Pak Haji itu ada melakukan penelitian kemudian menggambar model hubungan antar variabelnya itu punya dasar sendiri-sendiri, itu sudah dinyatakan bahwa model yang dibangun sudah berbasis pada teori. Jadi model penelitian berbasis teori bukan berarti bahwa ada teori yang menggambarkan model tersebut, tetapi hubungan-hubungan antar variabel yang digambarkan di dalam model penelitian Bapak itu ada dasarnya. Setiap hubungan punya dasar. Begitu Pak Haji. Oke, iya Prof. Suli. Ada satu lagi yang raise hand ini. Ada Riyadi Aprayuda. Silahkan kepada Mas atau Pak Riyadi untuk menanyakan langsung kepada Prof. Suli. Halo, izin bertanya, Prof. Halo. Silakan. Ya, saya Riyadi Aprayuda, Prof, dari Universitas Muhammadiyah Riau. Ini saya mahasiswa, Prof. Iya. Saya ingin bertanya, Prof. Misalnya saya lagi menulis penelitian nih, Prof. Saya sudah mendapatkan ide dan mendapatkan permasalahan atau fenomena. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menentukan teori pendukungnya, Prof. Nah, saya kan takutnya teorinya tidak sesuai ini. Jadi agak sulit nanti menentukan
permasalahan atau teori yang menjabarkan fenomena atau permasalahan tersebut, Prof. Kemudian mengenai keterbatasan, Prof. Tapi mungkin tadi sudah dijawab di slide akhir tadi. Nah, saya banyak baca jurnal nih, Prof. Mengenai keterbatasan dan sarannya banyak sekali itu yang menulis mereka terbatas meneliti di sampel tertentu atau variabel tertentu, sehingga saran penelitiannya ya menambah variabel baru atau menambah sampel lain yang tidak diteliti dalam penelitian itu. Nah, itu tuh kira-kira relevan nggak, Prof, untuk kita realisasikan, atau itu hanya kesalahan peneliti sebelumnya yang mempersulit kita gitu, atau kemalasan penelitian sebelumnya gitu ya, Prof? Iya. Ya, terima kasih, Prof. Pak Riyadi, terima kasih Pak Riyadi. Itu jawabannya Pak Riyadi sudah betul itu. Jadi kadang-kadang kalau penelitian, keterbatasan penelitian ini hanya 100 responden, maka pembimbing seringkali, oh itu bukan keterbatasan, itu kemalasan, gitu. Itu ya. Jadi yang dimaksud dengan keterbatasan tadi adalah sesuatu yang sudah direncanakan, tetapi tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Atau sesuatu yang tidak direncanakan tetapi terjadi dan dapat mempengaruhi hasil, itu keterbatasan. Kalau itu ternyata dicek di desain penelitiannya memang sudah direncanakan, ya bukan merupakan keterbatasan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mencari teori penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Untuk sumber pustaka itu ada dua, ada pustaka primer, ada pustaka sekunder. Kalau pustaka primer itu adalah yang langsung jadi seperti artikel, jurnal, itu namanya adalah pustaka primer. Kalau pustaka sekunder dari buku. Mengapa kok pustaka primer dari jurnal itu disebut dengan pustaka primer kalau penulisan kita lebih banyak mengandalkan kepada dari artikel jurnal? Karena kalau di artikel jurnal itu kan sudah jelas indikator pengukurannya, siapa sampelnya, alat analisisnya apa, kemudian subjeknya di mana, itu kan sudah jelas. Maka itu harus diperbanyak pustaka primernya. Biasanya kalau artikel jurnal nasional saja Sinta sudah mengendaki minimal 80%. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya, langkah pertama adalah identifikasi judulnya. Maksud saya variabelnya yang Bapak akan teliti. Kemudian kalau sumbernya dari buku, cari buku yang membahas tentang variabel tersebut. Buku-buku yang membahas variabel tersebut. Tidak mesti buku yang saudara baca itu membahas semua variabel yang saudara teliti. Pilih-pilih. Meneliti tentang pengaruh kepemimpinan dan upah terhadap produktivitas. Ada buku tentang leadership. Oh, berarti ini untuk membahas variabel ini. Tentang sistem pengupahan di Indonesia, model sistem pengupahan. Oh, ini untuk mendukung yang pengupahan. Gitu. Kemudian kalau dari sumber artikel jurnal, cari artikel yang ada variabel yang Bapak teliti. Kemudian saudara cari itu lewat Google Scholar. Cari penelitian-penelitian yang meneliti tentang variabel tersebut lewat Google Scholar. Kemudian kalau lewat Google Scholar tidak bisa download, silakan saudara lewat Google saja. Lewat Google nanti saudara cari alamat DOI-nya, DOI, Digital Object Identifier ya. Nah itu cari, kemudian di copy, kemudian buka Skyhub, itu nanti akan muncul artikel-artikelnya itu. Kalau belum berlangganan, syukur-syukur kampus Pak Riyadi sudah berlangganan. Nah itu caranya. Kemudian dipilah-pilah artikelnya, setelah di-download, pilah-pilah mana yang relevan dengan penelitian Pak Riyadi, itu yang ditelaah. Jadi nanti di dalam melahnya itu makin lama makin mengerucut. Oke, ya Prof. Suli, ini saya sekarang akan membacakan pertanyaan di chat room karena sudah cukup banyak nih Prof. Oke, ada yang raise-nya juga Fadila Natasha, tapi juga sudah menulis di chat room, jadi nanti saya akan bacakan juga. Oke, pertama, yang kedua sekarang yang di chat room. Bagaimana menerapkan penelitian kualitatif agar hasilnya benar-benar valid? Dari Julius Rama di Tanatoraja. Jadi ini ya, Prof. Ini validitas penelitian kualitatif. Ya. Benar. Ini kalau penelitian kualitatif untuk membahas perlu ada pembahasan tersendiri ya, karena itu apa namanya?
sangat kompleks. Namun demikian saya akan menjawab sekilas bagaimana cara untuk menguji validitas dari penelitian kualitatif. Maka caranya adalah dengan validitasnya adalah menggunakan validitas yang sifatnya eksternal. Artinya apa? Membandingkan antara sumber satu dengan sumber yang lain. Apabila sumber yang satu dengan sumber yang lain telah memberikan informasi yang relatif sama, maka dinyatakan bahwa itu informasi tersebut sudah dianggap valid. Jadi berbeda sekali dengan uji validitas pada penelitian kuantitatif. Kalau pada penelitian kuantitatif itu bisa kita menggunakan product moment. Itu kalau tutorial tentang pengujian produk moment itu sudah lengkap Mbak Novi di channel saya Sobat Ilmiah, saudara-saudara, itu sudah lengkap. Kemudian yang berikutnya, kalau penelitian itu adalah struktural, seperti misalnya menggunakan yang berbasis varian maupun kovarian gitu ya, Amos, PLS, itu dengan melihat nilai loading faktornya. Itu kalau penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif semacam itu, relatif lebih simpel. Tetapi kalau penelitian kualitatif harus membandingkan antar informan satu dengan informan yang lain, gitu. Ya, Prof. Jadi untuk penelitian kualitatif memang itu sepertinya perlu ada sesi sendiri atau buku sendiri mungkin, Prof. Ya, kalau buku belum. Oke, selanjutnya mengenai dari Hedian Farisi yang bertanya bagaimana perbedaan penelitian S1, S2 dan S3 dengan metode analisis faktor. Apakah dengan menambahkan variabel yang berbedanya? Dan apakah tidak menggunakan hipotesis? Dan selanjutnya, apakah masuk ke dalam jenis penelitian mixed method? Kalau misalnya analisis faktor ini. Ini analisis faktor. Analisis faktor itu ada dua ya. Ada analisis faktor eksploratory, ada analisis faktor konfirmatory. Kalau analisis faktor yang eksploratory itu adalah untuk merangkum, mengelompokkan dari banyak variabel menjadi beberapa faktor yang lebih kecil. Itu adalah analisis faktor eksploratory. Kalau analisis faktor konfirmatory tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi apakah indikator tersebut benar-benar dapat mengukur variabel laten tersebut. Itu variabel analisis faktor konfirmatory. Nah, yang saya tangkap dari pertanyaannya Pak siapa tadi? Dari pertanyaannya Pak Hedian. Pak Hedian adalah analisis faktor eksploratory. Kalau analisis faktor eksploratory itu adalah termasuk penelitian eksploratory sehingga tidak perlu hipotesis. Masalah itu digunakan untuk untuk S1, S2 maupun S3 itu beda lagi konteksnya. Itu konteksnya beda. Biasanya yang namanya analisis faktor eksploratory adalah untuk membentuk suatu variabel. Ya, membangun variabel. Begitu, sehingga tidak perlu menggunakan hipotesis. Ya, itu kalau analisis faktornya tadi yang eksploratory ya, Prof. Ya. Oke, berarti tidak perlu hipotesis. Oke, selanjutnya, Prof. Dari Fadila Natasha bertanya untuk skripsi kuantitatif. Apakah teori itu berpengaruh ke pertanyaan untuk kuesionernya atau pertanyaannya hanya dari operasionalisasi konsep variabel X dan Y saja? Prof. Jadi ya, apakah dari teori ataukah hanya dari definisi operasional saja? Nah, ini pertanyaannya, apakah indikator itu diturunkan dari teori ya, atau dari operasionalisasi konsep variabel X dan Y-nya saja? Paling gampang itu ya, yang namanya indikator adalah di breakdown dari definisi operasional. Cuma definisi operasional itu diturunkan dari definisi konseptual. Definisi konseptual itu sudah terbangun dari teori. Jadi runtutannya semacam itu. Jadi dari teori kemudian menghasilkan dari teori kemudian ada beberapa definisi konseptual. Dari definisi konseptual, maka bagaimana cara mengukur definisi konseptual itu kan belum bisa diukur, maka harus dioperasionalkan dengan menggunakan definisi operasional.
dari definisi operasional itu terlihat bagaimana pengukuran variabel tersebut, maka diturunkan menjadi indikator. Indikator berasal dari kata indikasi. Indikasi artinya adalah ciri-ciri, sehingga indikator tersebut merupakan ciri-ciri variabel tersebut. Sehingga misalnya begini, kepuasan, variabel kepuasan atau variabel loyalitas, itu kan nggak ada loyalitas meter, nggak ada. Kepuasan meter kan nggak ada. Apakah bisa diukur? Bisa. Caranya bagaimana mengukurnya? Dengan melihat indikasinya atau melihat ciri-cirinya yang disebut dengan indikator. Orang puas, ciri-cirinya adalah dia merasa senang. Dia apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia bersedia melakukan pembelian ulang. Dia bersedia merekomendasikan ke orang lain. Itu ciri-cirinya, sehingga untuk mengukur variabel tersebut yang ditanyakan adalah apakah saudara senang berbelanja di toko A, apakah saudara sudah merasa sesuai dengan yang saudara harapkan berbelanja toko A, apakah saudara nanti akan berbelanja lagi di toko A, apakah saudara bersedia merekomendasikan ke orang lain, begitu. Itu adalah dengan melihat indikasinya atau ciri-cirinya atau indikatornya. Indikator berasal dari kata indikasi atau ciri-ciri. Begitu, Mbak. Oke, iya berarti kalau misalnya mudahnya itu dari definisi operasional ya, Prof. Tapi definisi operasional itu juga sebenarnya diturunkan dari definisi konseptual, dan konseptual ya erat kaitannya dengan teori. Jadi secara tidak langsung memang ada hubungannya gitu antara teori dengan pertanyaan untuk kuesioner. Seharusnya seperti itu. Oke, Prof. Selanjutnya dari Dinda Putri. MSI Dinda Putri, izin bertanya terkait kuesioner penelitian. Apakah peneliti harus menggunakan kuesioner yang sebelumnya atau boleh membuat pertanyaan kuesioner baru? Oke, ini banyak ini yang bertanya seperti pertanyaan itu. Semacam itu masalah kuesioner penelitian. Masalah kuesioner penelitian, apakah menggunakan kuesioner yang sudah digunakan atau menggunakan atau membangun sendiri? Nah, ini kalau untuk variabel-variabel yang sudah mapan biasanya digunakan oleh mahasiswa S1 dan S2, itu gunakan indikator yang sudah mapan saja, yang sudah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Itu gunakan itu saja. Tetapi kan ada yang tidak relevan, maka dipilih indikator mana yang paling relevan dengan masalah yang saudara teliti. Tapi itu kan sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Apakah perlu kita uji? Perlu, meskipun itu sudah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sama peneliti-peneliti sebelumnya itu sudah digunakan, ya, sudah diuji, bahkan bisa sampai puluhan, ratusan, dan sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Maka pada saat saudara menggunakan itu, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Lagi, mengapa demikian? Karena uji validitas dan reliabilitas tidak berlaku umum, tetapi berlaku spesifik terhadap subjek yang diteliti. Contohnya pertanyaan tentang kepuasan di rumah sakit dengan pertanyaan kepuasan di supermarket, pertanyaannya sama. Apakah saudara ingin kembali lagi ke supermarket ini? Kalau puas dia akan menjawab iya. Tapi kalau pertanyaan itu diterapkan rumah sakit, meskipun indikatornya sama, apakah saudara ingin masuk rumah sakit ini lagi? Amit-amit jabang bayi, jawabannya semacam itu. Maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya meskipun itu menggunakan indikator yang sudah digunakan peneliti sebelumnya, sudah diuji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Tetapi apakah kalau menggunakan yang sebelumnya penelitian-penelitian baru itu gimana? Nanti ilmu pengetahuan ya tidak berkembang. Kalau harus menggunakan yang lama, makanya itu pada level S3 untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan konstruk baru itu ya yang dihasilkan oleh mahasiswa S3 itu untuk menyelesaikan masalah itu harus berdasarkan sintesa. Kemudian ada ujinya, ada 8 tahap pengujian kalau indikator itu baru. Tetapi kalau ini diterapkan bagi mahasiswa S1, S2, untuk menguji apakah indikator itu bisa digunakan atau tidak, menggunakan 8
tahap yang dikembangkan oleh siapa itu saya lupa, itu ya terlalu berat, makanya itu tidak tidak diharuskan untuk mahasiswa S1 dan S2, karena untuk membangun indikator, untuk membangun pengukuran baru itu ada tahap-tahap pengujiannya, ada 8 tahap yang mungkin nanti akan saya jelaskan bagaimana membangun konstruk untuk konstruk baru suatu penelitian, begitu. Oke, iya. Itu tadi terkait kuesioner ya. Jadi memang walaupun indikatornya misalnya sudah mapan, sudah puluhan kali digunakan, tapi tetap kita perlu menguji lagi validitas dan juga reliabilitasnya. Kenapa? Karena itu terkait dengan subjek penelitian kita juga. Gitu. Kalau subjeknya berbeda, mungkin hasilnya juga akan berbeda. Jadi harus kita uji lagi. Oke, Prof. Lanjut lagi nih, Prof. Suli. Ternyata banyak sekali yang tanya. Oke, dari Ahmad Rida. Ini menanyakan bagaimana menemukan novelty atau kebaruan penelitian. Apakah penelitian yang sudah ada di luar negeri misalnya, tapi belum ada di luar negeri, belum ada yang meneliti di sini, itu bisa dianggap sebagai novelty. Ya, terima kasih dari Mbak. Siapa ya? Dari Mas Ahmad Rida. Ini mungkin Ahmad Rida. S2, S3 itu biasanya novelty. Ya, gitu. itu jadi tingkatan penelitian itu ada 7. Yang paling rendah itu adalah replika identik. Kalau replika identik itu hanya beda tempat. Pengaruh X1, X2 terhadap Y di perusahaan A diganti pengaruh X1, X2 di perusahaan B. Itu namanya adalah replika identik. Itu yang paling rendah. Kemudian yang berikutnya adalah ada namanya replika ekstensi. Jadi X1, X2 terhadap Y, peneliti berikutnya X1, X2, X3 terhadap Y. Itu ada ya Pak, itu adalah replika identik. Kemudian ada juga yang menggabungkan. Itu nama saya lupa 7 tingkatan itu. Si peneliti X1, X2 terhadap Y, peneliti berikutnya Y dan X3 terhadap Y, kemudian digabung. Jadi 1 gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang tadi ditanyakan, yang saya tangkap adalah bagaimana membangun kebaruan. Begitu kan ya? Iya, betul. Kebaruan bisa kebaruan atas metodenya, bisa kebaruan atas lokasinya, bisa kebaruan atas modelnya, bisa kebaruan atas konstruknya, macam-macam. Tentunya penggunaan tersebut adalah beda-beda. Kalau disertasi, kebaruannya hanya kebaruan perbedaan saja, pada umumnya penelitian tersebut dilakukan di negara-negara maju, kemudian dikembangkan di negara berkembang, itu ya belum bisa diterima, karena itu kebaruannya hanya kebaruan pada subjek penelitiannya saja. Yang dimaksud kebaruan untuk level S3 adalah kebaruan menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode yang benar-benar baru satu, atau menggunakan konstruk yang benar-benar satu. Dengan demikian ketika orang ya setiap lulusan S3 keluar dia sudah punya positioning sendiri-sendiri. Misalnya sehingga ketika di Google ya, Google Mbak Novi misalnya temuannya adalah tentang green syariah marketing, yang sebelumnya ada green syariah marketing itu juga sudah ada, tetapi kemudian disintesa menghasilkan sebuah indikator pengukuran green syariah marketing, kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah riset gap, perbedaan hasil penelitian, atau hubungan antar variabel yang belum jelas, maka itu adalah sebuah kebaruan. Sehingga ketika di Google Scholar ditulis green syariah marketing, yang keluar pertama adalah punyanya Mbak Novi. Kemudian ketika nanti sudah banyak yang mereplikasi itu, yang pertama kali keluar adalah dia. Itu yang disebut dengan kebaruan pada kontrak yang dibangun untuk level disertasi. Tapi cara semacam itu tidak bijaksana apabila itu diterapkan untuk mahasiswa S1 meskipun anaknya sangat pintar, kemudian S2 silakan selesaikan masalah dengan menggunakan konstruk yang sudah mapan, tidak apa-apa. Begitu. Oke, berarti tadi kalau misalnya kebaruannya berupa konstruk itu memang lebih untuk mahasiswa S3 ya, Prof. Ya. Ya, kalau S1 kayaknya itu tidak terlalu berat karena membangun konstruk itu juga harus dari sintesa. Setelah disintesa kemudian temuan indikator
indikator awal, kemudian diuji dengan menggunakan 8 tahap itu ya. Itu baru dihasilkan, itu kemudian dicoba, kemudian sebelum dicoba itu juga harus diuji secara expert tentang konten validitasnya dulu, baru nanti diuji secara statistik. Tahapannya panjang, kalau S1 ya terlalu panjang. Iya, betul sekali, Prof. Oke, Prof. Suli, ini mungkin pertanyaan terakhir, Prof. Mengingat waktu kita juga sudah hampir selesai. Dari Raden Arif Wibowo, pertanyaannya bagaimana cara kalibrasi sampel sebelum dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner, Prof. Suli? Ya, ini Pak Arif mau tanya sama moderatornya apa sama saya? Sama Prof. Suli, jelas. Ini gimana tadi pertanyaannya? Saya lupa, Mbak Novi. Bagaimana cara kalibrasi sampel sebelum dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner? Kalibrasi sih maksudnya gimana? Oke, mungkin bisa langsung ini, Mas Raden Arif Wibowo bisa open mic mungkin untuk menjelaskan yang dimaksud seperti apa, biar kita lebih jelas juga konteksnya bagaimana begitu. Silakan Mas Raden Arif Wibowo. Bagaimana Mas Raden? Karena kadang konteksnya berbeda ya Prof untuk ini sampel. Apakah penentuan ukuran sampel apa ya? Mas Raden Arif, apakah bisa sebelum diuji validitas dan reliabilitas itu ya? Mas Arif? Ya, silakan Mas Arif. Bisa join apa enggak? Kalau enggak saya jawab sesuai dengan apa yang saya tangkap saja. Tentang penentuan ukuran sampel sebelum uji validitas dan reliabilitas. Biasanya yang menjadi perdebatan adalah begini Mbak Novi, uji validitas itu dilakukan setelah sampelnya itu terkumpul, misalnya sampelnya 120 terkumpul baru diuji validitas, atau setelah 20 pilot dulu, kemudian baru digunakan. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang 30 itu nanti bisa digunakan lagi enggak? Kalau misalnya 120 kan lumayan, saya tinggal nambah 90 lagi. Apakah yang 30 itu dibuang? Begitu kan? Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah kita menggunakan sampel pilot 30. Mengapa kok 30 bukan 40? Karena 30 itu batas sampel besar, sampel kecil ya. Sampel besar, sampel kecil, 30. Menggunakan 30, kemudian diuji dulu. Itu berani dilakukan oleh peneliti apabila itu menggunakan indikator-indikator yang selama ini sudah digunakan sebelumnya. Sudah mapan, sudah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ini hanya untuk menguji perbedaan subjek saja. Itu bisa. Itu yang maksud saya yang 150 langsung, 120 langsung. Langsung 120 itu berani ngambil semacam itu jika peneliti itu menggunakan indikator yang mapan, sudah digunakan, sehingga 120 langsung uji validitas, nanti yang tidak valid ya dibuang. Satu. Kemudian ini juga tergantung pada prerogatif dari peneliti. Kalau indikatornya banyak dan yakin bahwa itu peneliti itu, ya silakan langsung 120 kemudian diuji validitas dengan catatan indikator itu sudah diuji oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan sudah hasilnya adalah valid. Beberapa penelitian itu dibanding-bandingkan menggunakan indikator semacam itu. Tetapi kalau yang 30 itu adalah apabila satu digunakan membangun indikator baru, dicoba ya, dicoba. Kalau tidak valid diperbaiki, dicoba lagi gitu. Itu yang pendekatan yang itu. Kemudian kalau misalnya 30 itu tadi itu nanti dipakai lagi apa enggak? Selama subjeknya itu masih, kalau subjeknya itu masih relevan bisa ya dipakai. Tetapi kalau tidak relevan ya jangan. Misalnya penelitian tentang nasabah bank di populasi targetnya adalah BRI di Jakarta, tetapi karena mahasiswa tersebut tinggal di Purwokerto, diuji cobakan di nasabah BRI Purwokerto, ya itu nggak bisa dipakai, sudah keluar dari populasi target.
Selama itu masih masuk di dalam populasi target, bisa digunakan. Di mana letak salahnya? Kalau tidak digunakan kan kita tidak bisa menjelaskan. Begitu, Mbak Novi. Oke, ya. Terima kasih Prof. Suli. Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi kita ambil dari chatroom Zoom dan juga dari YouTube. Karena ternyata ada juga yang bertanya di YouTube. Baiklah, karena waktunya juga sudah selesai untuk sesi tanya jawab, maka selanjutnya saya akan minta Prof. Suli untuk memberikan closing statement pada acara hari ini. Silakan Prof. Suli. Oke, terima kasih Mbak Novi. Jadi berdasarkan tadi diskusi-diskusi kita, apa yang saya jelaskan, kemudian pertanyaan-pertanyaan, ternyata kita seringkali menemukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang, sehingga ada yang menyebutnya salah kaprah, ada yang menyebutnya kesalahan-kesalahan umum. Dengan webinar pada siang hari ini diharapkan kita bisa menyatakan sehingga nanti bisa ada kesamaan persepsi antar dosen yang satu, dosen yang lain dengan mahasiswa, sehingga mudah-mudahan ke depan dapat dihasilkan penelitian yang lebih baik. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi dan tadi kan yang saya sampaikan yang salah-salah saja, betulnya di mana? Betulnya ada di bisnis yang dipublikasikan oleh Andy Oxford tahun 2018. Kemudian kalau saudara masih belum jelas lagi, saudara bisa lihat di channel saya, Sobat Ilmiah. Selalu menemani temannya orang-orang yang senantiasa berpikir ilmiah. Kayak gitu Mbak Novi. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih sekali Prof. Suli atas kuliah umumnya pada siang ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta acara hari ini. TV Andi yang sudah memfasilitasi kami. Dan acara hari ini kalau kita lihat itu isinya tadi daging semua ya. Jadi langsung bisa bagi teman-teman yang sedang menulis tesis, skripsi maupun disertasi. Baiklah, demikian saja untuk acara hari ini. Saya selaku moderator minta maaf jika ada salah kata selama membuat acara ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada host kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru-guru yang terutama dari teknik yang ada dari ini adalah bentuk. Kembali ke studio Andi, silakan. Silakan Bu Winita. Ini dana hibah untuk guru dan teknik sekolah. Dana hibah ini Bapak dan Ibu itu untuk Baik, terima kasih banyak Ibu Novita atas moderasinya pada siang hingga hampir sore ini tadi ya. Terima kasih juga kami haturkan kepada Prof. Sulianto atas materinya yang begitu luar biasa pada hari ini dalam kuliah umum kita. Selanjutnya kami juga mempersilahkan kepada Prof. Sulianto untuk memilih 3 peserta terbaik untuk mendapatkan paket door prize dari penerbit Andi. Untuk itu kami persilahkan Prof. untuk memilih 3 acara kita hari ini. Silahkan. Terima kasih Bu Dwinita. Tadi ada penanya yang langsung itu siapa saja? Dede Aji, Riyadi, dan tadi satu lagi yang mau bertanya langsung Fadila Natasha. Ya, ada 3, Dede Aji, Riyadi, kemudian Fadila Natasha. Ada 3. Teknisnya bagaimana ini Bu Dwinita untuk pengiriman door prize-nya? Jadi ada 3 yang mendapatkan door prize, Dede Aji, kemudian ada 3 ya Prof. Bisa diulang sekali lagi Prof. Dede Aji nomor 1 ya Bu Prof. Dede Aji, kemudian nomor 2 Riyadi Abdullah, ya. terus Fadila.
Fadila, kemudian yang ketiga Dede Aji, Fadila, kemudian satu lagi, Prof. Riyadi. Bisa diulang? Juga. Ini delay-nya agak tinggi dalam acara kita hari ini, mohon maaf. Riyadi. Apa ditulis saja di situ bisa? Nah, itu nanti akan ditulis di teks sama tim dari laboratorium Riyadi, oke. Ya, baik. Kami ucapkan selamat. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Setelah berkenan untuk memilih 3 pemenang door prize kita pada hari ini, kami ucapkan selamat kepada yang pertama Dede Aji, kemudian kedua Fadila, dan yang ketiga Riyadi. Ya, untuk ketiga pemenang door prize ini kami persilahkan untuk memberikan data diri selengkapnya ke nomor kami di 0811 2862055. Silahkan kepada ketiga pemenang door prize kita pada hari ini untuk mengirimkan data diri ke nomor admin kami di studio di 0811 2862055. Baik, pengundian door prize acara kita sudah dilakukan. Selanjutnya, kami juga ucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Jenderal Sudirman atas kerjasama acara kita dalam kuliah umum hari ini dengan tema Kupas Tuntas Metode Penelitian Bisnis dengan narasumber Bapak Profesor Dr. Sulianto, SEMM. Pada acara ini beliau sudah dengan sangat lengkap menyampaikan semua materi seputar metode penelitian bisnis, termasuk juga yang aplikatif tadi saya simak juga tentang kuesioner, sampel populasi, bagaimana menemukan novelty dari penelitian dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmu yang kita pelajari pada siang hingga sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dalam kuliah umum kita hari ini dapat bermanfaat baik bagi kemajuan riset dan ilmu pengetahuan kita maupun di Indonesia pada umumnya. Terima kasih juga sekali lagi kepada Ibu Novita Puspitasari yang telah berkenan menghantarkan moderasi dengan sangat baik dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih juga untuk antusiasme yang luar biasa dari rekan-rekan adik-adik mahasiswa maupun akademisi dari berbagai kampus dan universitas, termasuk khususnya dari Universitas Jenderal Sudirman. Semoga yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti dari kita, tapi kita juga bisa membagikan ilmu yang kita pelajari kepada rekan-rekan maupun relasi kita. Silahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin tadi tertinggal awal acara atau tayangan acara kita hari ini, silahkan Bapak Ibu Saudara simak kembali tayangan atau mungkin juga berkenan membagikan tayangan kuliah umum kita hari ini dari laman YouTube kami, laman YouTube TV Andi, tempat kami memberikan update, informasi maupun sharing ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan nusa dan bangsa. Jangan lupa like dan subscribe, nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu Saudara tidak tertinggal dari setiap update acara kami di Andi Academy. Akhir kata, saya Dwinita Andriastuti dari Andi Academy mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama maupun partisipasi dalam acara ini. Kami juga mohon maaf jika dalam kami mengaturkan acara kami hari ini masih terdapat kekurangan di sana-sini.
Akhir kata, sampai jumpa dalam acara kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.